Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada di pertemuan ke-12 yang temanya itu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan apa? Pertemuan 12. Temanya tentang apa ini? Talak, konsep talak ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa absensi hari ini akan saya share melalui Zoom meeting. Dan Zoom meetingnya sudah saya siapkan di GCR, kodenya silakan masuk dulu di GCR. Saya sengaja pakai GCR karena saya bermaksud untuk merecord semua perkuliahan. Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya silakan masuk dulu ke GCR-nya. Masuk dulu ke GCR dan di situ ada kode untuk masuk ke Zoom meeting. Dan langsung gabung ke Zoom meeting. Biar nanti akan ada link absensinya di situ. Saya sengaja tidak masukkan ke GCR link absen karena yang nanti mengisi itu hanya yang apa? Yang masuk di GCR saja, yang masuk saja di hari ini. Jadi yang tidak masuk ya tidak dapat link absen. Silakan masuk dulu. Ya, jadi sudah saya matikan waiting room-nya, langsung gabung. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Baru 2 orang ini. Kurang 8. Masuk dulu dah. Oke. Sudah berapa orang yang masuk? Ada 5 orang. Masuk duduk. Silakan cepat. Baru berapa orang nih yang masuk nih? Baru 8 orang. Tadi kita berapa orang yang masuk tadi? 3. 14. Masuk yang baru datang silakan masuk ke GCR dan masuk ke Zoom meeting. Nanti link absen akan saya bagikan di Zoom meeting. Kurang 5 orang, ya silakan cepat.
Oke. Yang sudah masuk saya share dulu ya linknya. Nah, silakan diisi, itu ada tuh link absensinya. Hari ini tanggal 14, silakan diisi. Nah, apa? Siapa? Siapa coba? Siapa ini yang ada di sini tapi ada di sini? Siapa ini coba? Coba angkat suaranya ini. Siapa namanya? Gak apa-apa, ayo ngomong aja biar saya tahu. Siapa? Utari Nurhaliza, Dewi Sukarsi, bukan? Firda, Roji Gufron, Novia, Habibah, Dadang. Dadang ini ya berarti. Ayo Dadang, kamu sedang ada di mana Dadang? Ini Pak, saya di Cipocok baru selesai Pak, baru gerimisnya. Siapa? Kalau di Cipocok masih gerimis Pak tadi Pak, sekarang baru mau OTW. Ya sudah Baru lah. berangkat Pak. Nah, ke kamu jauh. Oke, yang lain sudah masuk belum? Dan tolong yang sudah gabung isi absen ya. Langsung langsung, udah usah salaman, langsung duduk. Cepat ambil posisi biar cepat. Yang baru datang silakan masuk ke GCR dan masuk ke Zoom meeting yang ada di linknya yang ada di GCR. Silakan masuk dan absen nanti akan ada di situ. Absen hanya ada di GCR, di Zoom meeting. Sambil berjalan kita akan lanjutkan ya. Ini sudah berapa orang yang absen? Baru 2 orang. Oh, baru 2 orang. Oke, baik, perhatikan ya. Saya sampaikan begini. Kenapa kok saya harus record perkuliahan kali ini? Karena pengalaman tadi saya sampaikan ini juga sebagai bahan evaluasi buat kelas C. Jadi ini juga addressnya bukan hanya ke kelas D, tapi ke kelas C. Kelas C itu tadi apa? Seperti ada miskomunikasi. Karena saya dianggapnya tidak hadir di kampus. Walaupun sebelumnya memang saya akui saya tidak menyampaikan apa-apa terkait kehadiran saya di kampus hari ini. Tapi sebenarnya hal tersebut bukan berarti benar menurut mereka yang tidak hadir. Jadi kan gini ya, tadi itu mahasiswa HKIC apa namanya tidak datang ke kelas dengan alasan dikiranya saya tidak ada di kampus dan saya membuka kelas online dan saya hanya memberikan link. Biasanya kan begitu ya, biasanya ya. Saya kalau kalau kuliah online pakai pengiriman video, biasanya saya akan mengirimkan videonya tepat pada jam sesuai jadwal kelas. Kemarin, bukan hari ini, kemarin ya hari Senin di kelas HKIC. Dan biasanya kalau HKIC itu jam kuliahnya jam 14:10. Saya kirimkan video dan saya kirimkan juga linknya. Biasanya begitu. Untuk kelas D kan hari ini biasanya saya kirimkan jam 12:30 ya. Betul kan? Nah, linknya juga saya kirimkan, link absensinya. Tetapi untuk kemarin, saya untuk di kelas C saya tidak mengirimkan apa-apa. Tapi anehnya ini, saya sudah datang ke kelas jam 14:10, ternyata belum ada orang di kelas ini. Di kelas ini juga, di ruang 8. Karena memang saya untuk semester ganjil,
Ruang 8 itu untuk saya. Semua kelas di jam tertentu untuk MK apapun, MK yang saya ampu, saya di kelas di ruang 8 ini. Terus dari mana berapa kelas? 8 kelas saya ampu di semester ganjil, semuanya di ruang 8. Dan saat di ruang 8 saya datang jam 14.10 tidak ada orang. Dugaan saya barangkali ini mungkin sedang tabrakan belum selesai untuk MK dosen yang lain di ruangan lain. Saya ceklah ke ruangan lain. Ternyata memang betul belum keluar. Mereka masih ada kegiatan perkuliahan jam sebelumnya, jam 12.30 sampai 14.10. Ya sudah, tidak apa-apa, saya turun lagi. Begitu saya perkirakan ini sudah selesai dah. Sekitar jam 3. Bayangkan jam 3 saya kesini lagi. Begitu saya datang ke sini, tidak ada lagi. Saya heran. Padahal kayaknya sih sudah selesai. Saya datang sini, terus saya WA Osma HKIC. Kenapa kok tidak datang? Saya sudah ada di kelas. Ayo cepat gerak sih semuanya. Kayak gitu kan. Ternyata apa yang disampaikan HKIC? Tolong ini jadi catatan ya buat kalian juga termasuk yang HKIC ini. Yang melihat video ini, tolong perhatikan. Tolong ini ya. Apa kata HKIC? Pak, mohon maaf Pak, anak-anak tidak bisa datang karena mereka sudah pada pulang loh. Kok bisa pulang batin saya? Padahal kan saya ada. Dan mereka mengira Pak, katanya, kelas Bapak itu online. Kelas Bapak itu online sehingga anak-anak pulang. Jadi setelah kuliahnya Bapak dosen yang pertama, mereka langsung pulang, tidak ke sini dulu, tidak ke ruang 8 dulu. Kan aneh. Kenapa kok harus keluar, harus pulang? Padahal harusnya sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, ya harus ada di ruang 8 dong, walaupun tidak ada dosen. Harusnya begini, kalau kalian kuliah, ikuti jadwalnya. HKIC, tolong perhatikan ya HKIC. Kalau kalian kuliah, ikuti jadwal, jangan langsung pulang. Apalagi tidak ada informasi dari saya bahwa saya akan kuliah online. Saya jujur, kalau kuliah online, saya akan informasikan kepada mahasiswa. Tidak ujuk-ujuk saya kuliah online. Saya pasti akan informasikan bahwa kuliah saya karena ada perubahan, saya ganti dari offline menjadi online. Saya pasti umumkan itu di kelas. Di mana? Di GCR pasti umumkan. Supaya saya bisa mengingat mahasiswa untuk mengkondisikan keadaan. Apakah keadaannya mau online atau offline. Itu maksud saya. Jadi saya heran, kenapa kok zaman sekarang mahasiswa tidak lagi taat pada jadwal dan cenderung mengabaikan apa yang ada di jadwal. Harusnya ada tidak ada dosen, kalian tetap ada di kelas. Baik C ataupun D ya. Pesan saya, tolong kalau sudah kuliah, jangan kemana-mana, langsung di kelas. Sekalipun dosennya itu punya kebiasaan online. Tetap di kelas, jangan kemana-mana. Jangan kayak HKIC kemarin. Tidak datang di kelas, langsung main pulang saja. Kenapa kok udah kesini dulu? Saya sudah ada di kelas. Jadi ingat, alamat ini saya tujukan kepada kalian juga sebagai warning, sebagai pesan. Kalau sudah jadwalnya sesuai dengan kalender, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh fakultas, ikuti sudah. Walaupun dosennya pernah menyampaikan saya punya kebiasaan online, kuliahnya online, tidak apa-apa, tetap ada di kelas, jangan tidak di kelas. Supaya nanti kalau ada sesuatu yang berubah, itu bisa diantisipasi dengan cara ya kayak tadi, keadaan di kelas. Jadi saya kurang serap kalau ada fakta kayak begini. Saya sudah datang, mahasiswanya nyelonong pulang. Saya tidak serap, terus terang tidak serap. Ya semoga di kelas dia tidak terjadi.
Yang C jadi pelajaran ini, tolong saya ingatkan kepada yang kelas 3. Karena itu penting. Buktinya, saking pentingnya, buktinya apa? Mereka saya kasih tugas, tapi tidak ada penjelasan. Ini sakarepku, kata orang Jawa. Ya sakarepmu dewe lah. Mau digarap waktu terserah kamu lah. Oh, saya kasih tugas. Mau kamu paham apa tidak, ya urusanmu. Ya, itu kan. Jadi gitu. Nah, maka dari itu saya minta untuk yang D, ayo kita jaga baik reputasi kalian sebagai mahasiswa yang disiplin dengan jadwal. Kalau kalian misalnya mengingatkan saya, setiap hari mungkin ada yang sering WA saya, Pak, kami mewakili dari HKID mengingatkan Bapak agar perkuliahan akan dilaksanakan pada jam sekian, pukul sekian, ruang sekian. Tidak apa-apa, silakan duduk langsung. Tidak apa-apa, itu bagus buat saya. Buat masukan buat saya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan dikirimkan terus sampai nanti selesai. Supaya saya mengingatkan di antara kita. Saya diingatkan, saya juga mengingatkan kalian. Ya. Dan tolong yang HKIC, ini jadi pelajaran buat kalian. Jangan langsung main nyelonong begitu saja. Asal karena tidak ada informasi apa-apa berarti langsung pulang gitu aja. Ini jangan begitu dong. Harus ada attitude yang menyertai kalian. Makanya saya rekamin ini supaya ya jadi bahan perhatian buat semuanya. Baik, saya kira itu penjelasan singkat saya. Kenapa alasan saya membuat kelas ini menjadi semi online ya. Sebenarnya kelas kita offline hari ini di kelas, ya tapi karena ada hal yang harus saya rekam dan harus saya simpan dan nanti akan saya upload di GCR ini, terpaksa saya pakai Zoom meeting karena saya hanya bisa merekam melalui Zoom meeting. Oke, baik. Silakan absen yang baru masuk, yang baru datang tadi, absen. Di sini ada berapa orang? Baru 14 orang ini. Sekarang yang hadir berapa orang ini, Pak? 20 lebih ini. 23. Yang belum siapa? Ayo, absen. Siapa lagi yang belum? Kenapa tidak bisa? Cepat ya, nanti kalau sudah selesai perkuliahan akan saya tutup. Oke, baik, kita lanjutkan sambil berjalannya waktu. Kita lanjutkan. Yang masih atau yang mau tetap di Zoom meeting silakan. Tapi kalau yang mau keluar tidak apa-apa. Saya tidak mengharuskan. Yang penting cukup di offline saja ya. Yang online-nya dimatikan tidak apa-apa. Terserah. Dia tidak flashback suaranya tadi itu. Oke, baik. Saya sampaikan untuk materi kali ini yang ke-12, pertemuan ke-12 yaitu tentang konsep talak. Saya yakin masalah talak itu sudah sering kalian dengarkan. Sudah mungkin sebagian besar sudah paham. Ketika mendengar kata talak itu pasti konotasinya itu dengan apa? Orang yang bersatu dalam perkawinan sebagai suami istri, tapi kemudian di tengah jalan ada konflik, ada masalah, ada cekcok, ada ribut-ribut, ada segala macam yang bikin huru-hara keluarga, rumah tangga, akhirnya mereka sepakat, udahlah kita cerai aja lah gitu. Kita udahlah kita putuskan, nggak usah lanjutkan perkawinan kita ini gitu. Itu biasanya begitu. Maka jalurnya adalah dengan melakukan talak. Jadi secara pemahaman seks
Yakin kalian semua sudah pada tahu. Coba saya tanya ini, mau saya cross check dulu ini. Benar nggak kalian sudah tahu tentang talak? Karena talak ini kan mau tidak mau harus kalian kuasai sebagai calon sarjana hukum lulusan Fakultas Syariah, apalagi jurusannya hukum keluarga Islam. Karena kan hukum keluarga Islam itu profil lulusannya kan akan menjadi hakim, menjadi apa lagi? Masih ingat dulu waktu semester 1 ada PBAK, ketua jurusan, sekretaris jurusan menyampaikan informasi tentang jurusan. Pernah nggak kalian masih ingat ya omongan beliau-beliau itu apa? Selain sebagai hakim, nanti akan menjadi apa? Advokat. Nah, advokat. Jadi apa lagi? Penghulu. Jadi apa lagi? Hah? Itu saja ya. Ya, hakim. Dikirin aja, nggak usah dinyalakan, nggak usah dinyalakan. Tadi keluar aja lah biar tidak repot. Kan udah langsung ke saya ini. Bisa menjadi hakim, kedua menjadi advokat, tiga menjadi penghulu. Nah itu ya, profesi-profesi itu yang nanti akan menguasai pengetahuan tentang hukum perkawinan. Dan salah satunya ada tentang talak. Jadi harus kuasai betul ini ya, fikih munakahat 1 dan 2 nanti. Untuk kalian yang semester 3 dan nanti semester 4. Oke, saya tanya. Itu tuh. Belakangnya yang pakai baju biru ya. Yang pakai baju biru itu ya. Siapa namanya? Ini. Nah itu ya. Tahu. Siapa namanya? Mirna. Tina. Yang Tina ketahui kalau mendengar kata talak itu apa? Hah? Berpisah antara siapa dengan siapa? Antara suami dan istri karena terjadi suatu konflik atau problem. Oke. Kan bisa pakai cara lain selain talak. Bisa nggak kira-kira? Suami istri berpisah tanpa talak bisa nggak kira-kira? Saya tanya ke Pina. Kalau dalam Islam yakin? Benar nggak ada cara lain selain talak kalau mau berpisah dengan suami atau dengan pasangannya, betul? Cuma talak doang, satu-satunya cara. Iya, Pina, gimana? Oke, itu tahu. Ya, sekarang ini siapa namanya? Hah? Iya, siapa namanya? Jaki, Pak. Jaki ya. Pertanyaan sama seperti dari Pina tadi, gimana? Kenapa menurut saya kalau dalam Islam harus mesti gimana? Pertanyaan saya tahu nggak tadi yang ke Pina tadi, yang belum dijawab dia ini? Yang ini, yang ke agama lain, Islam. Apakah Islam hanya memberikan solusi bahwa hubungan perkawinan akan putus hanya dengan talak? Saya tanya, betul apa tidak? Iya, Pak. Kok bisa gitu? Yakin tidak ada cara lain selain talak? Belum mengetahui Pak kalau ada cara lain, tapi yang saya tahu. Nah ini nih, coba ini ya. Siapa namanya? Firda, ya gimana Firda? Ada nggak cara lain dalam Islam untuk mengakhiri sebuah perkawinan selain talak? Ya Firda. Apa? Gugat cerai. Gugat perceraian. Ya, tanpa talak kan ada juga yang bisa gugat perceraian. Ini Pak, konkretnya apa istilahnya? Yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah perkawinan dengan suami selain talak. Yuk, konkretnya kalimatnya apa istilahnya Pak? Ada nggak? Saya tanya ada nggak? Ada nggak? Ada. Apa itu? Gugat apa? Gugat cerai.
Atau istilah lainnya apa dalam Islam lah selain istilah gugat cerai. Di Islam itu nggak ada istilah gugat cerai loh. Kurang tahu. Oke. Semakin berkembang ini. Yo, yang paling pojok Kang siapa itu? Hah? Hilal. Ya, apa hilal? Ada nggak istilah lain? Atau apa istilah yang kayak tadi itu yang saya maksud dengan yang tadi? Setahu saya ya talak doang. Talak doang. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau kata seperti ini, yang ini siapa ini? Dia bilang ada gugat cerai, itu setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau gugat cerai itu yang non muslim. Oh, tapi Islam di pengadilan agama itu ada kok gugat cerai. Oh, itu kan Islam kan buat pengadilan agama. Itu kan pengadilan agama Islam itu pengadilan agama. Walaupun istilahnya pengadilan agama, tapi tidak ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu tidak ada. Itu Islam. Tapi ada gugat cerai. Gimana itu? Oke. Jadi ada nggak yang tahu? Sebenarnya ada nggak cara lain yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah perkawinan tanpa menggunakan proses talak? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba apa itu? Siapa namanya ini? Oriza. Oriza, ya Oriza Sativa, yuk. Hanya dengan melakukan fasah Fasah. Apa itu fasah? yang merupakan hak bagi seorang wanita untuk mengajukan cerai atas beberapa alasan tertentu, seperti perlakuan buruk atau ketidakmampuan suami memenuhi kewajibannya. Fasah itu. Ya, Pak. Fasah ada juga hulu. Oke. Satu fasah, dua. Hulu. Apa itu hulu? Hulu yaitu proses di mana seorang wanita dapat meminta cerai dengan memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai ganti pembebasan diri dari pernikahan. Oke. Udah, ada lagi nggak? Cuma dua. Ya, Pak. Ada lagi? Yakin? Masih ada? Atau sudah yakin cukup dua saja? Ya, Oriza, gimana? Udah, Pak. Ada dua aja ya. Oke. Jadi gimana ini tadi? Zaki, ya siapa namanya tadi? Jadi Pak. Zaki dan siapa tadi? Hilal. Ada ternyata itu gimana itu? Bilangnya tadi nggak tahu. Nah itu Saya bukan nggak tahu, bukan nggak ada Pak, belum mengetahui. Nah, Hilal gimana? Tahu. Tadi bilangnya nggak ada. Ya oke, jadi ya ada cara lain untuk mengakhiri perkawinan antara suami dan istri tanpa melalui talak, yaitu melalui proses khulu dan fasakh. Fasakh pakai kha, fasakh, faskhun. Dan kedua khulu. Itu makhrajnya harus benar-benar kha. Khulu itu kalau di dalam hukum positif di Indonesia mirip dengan gugat cerai tadi yang disebutkan itu ya. Oke, masuk. Mirip tadi yang disebutkan gugat cerai ya. Langsung duduk. Oke. Langsung duduk. Sini aja ini. Jangan di belakang. Sini neng. Sini. Langsung aja. Jadi selain talak ada hulu, ada fasakh. Hulu itu sama mirip serupa dengan gugat cerai. Karena inisiatif perceraiannya itu bukan dari suami tapi dari istri. Oke lah, sekarang yang penting kita punya wawasan sedikit ya. Nanti pembahasan mengenai hulu, fasakh, talak nanti akan kita bahas. Terutama untuk hulu dan fasakh tidak sekarang karena itu akan dibahas di pertemuan yang lain atau mungkin dibahas di MK yang lain. MK mungkin fikih munakahat 2 dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya kalau suami istri ingin mengakhiri sebuah perkawinan, maka caranya adalah dengan melakukan talak. Nah, sekarang pertanyaan begini. Bagaimana cara suami bisa mengajukan talak? Kira-kira apakah ada alasan khusus atau cukup dengan niat saja bisa terjadi?
kira-kira ada nggak alasan khusus atau maksudnya untuk mengakhiri perkawinan, atau cukup dengan niat saja? Misalnya bercanda-bercanda, Neng, kamu saya talak ya, sambil senyum. Neng, kamu saya pisah ya. Neng, kamu saya pulangin ke rumah orang tua ya. Apakah harus ada konflik dulu atau tidak? Cukup dengan kalimat sederhana tadi. Hah? Kira-kira yang betul yang mana ini? Kalimat apa? Tanpa ada niatan Bisa terjadi ya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Coba kamu siapa namanya tadi? Siapa? Afif. Ya Afif, gimana Afif? Cukup dengan niat. Kenapa? Sebagian ulama itu berpendapat bahwa sepakat di dalam kitab juga sepakat tentang talak itu kita nggak harus niat, nggak ada problem, bahkan lagi bercanda pun kalau misalkan kita udah ngomong kayak lagi nyanyi atau lagi bercanda itu udah bisa jatuh talak, jatuh talak satu. Itu gunawan atau itu bercandaan itu udah jatuh talak satu. Nah talak itu nggak harus nunggu ada apa di hari itu pun, di detik itu pun dia ngomong talak itu udah jatuh talak. Ya. Yang saya paham. Ada nggak kira-kira dalilnya? Afif bisa menjelaskan nggak dalilnya apa coba? Yang Anda ungkapkan itu dalilnya apa kira-kira? Kira-kira ada nggak ayat atau hadis yang menyatakan tentang seperti itu bisa terjadi walaupun cuma bercanda, walaupun cuma iseng-iseng dan segala macam. Ada nggak dalilnya? Ada yang tahu nggak? Ya itu sudah mulai mendekati kebenaran ya kali penjelasan dari Afif tadi. Tinggal kita lihat apakah ada dalilnya, apakah ada dasar hukumnya, apakah ada sumber rujukan hukumnya. Ada dari hadis Abu Hurairah. Ya, apa bunyinya? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu jiduna jidun wa azluhunna jidun. Nah, artinya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang apabila dilakukan baik dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun bercanda maka dianggap bersungguh-sungguh. Nih, jadi ketika sesuatu yang dilakukan bersungguh-sungguh atau bercanda itu dianggap bersungguh-sungguh, yaitu satu nikah, dua talak, dan ketiga rujuk. Nah, di sini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Oke, ya cukup. Jadi intinya memang hati-hati dengan ucapan ya. Mau ngucapin talak tapi bercanda. Ngomong ke istrinya bercanda sambil guyonan. Hati-hati, itu bisa terjadi. Apalagi dengan diucapkan secara serius. Karena ucapan itu kan walaupun sederhana tapi misakon ghalidhon, memiliki konsekuensi atau dampak hukum yang besar. Kalau nikah, saya terima nikahnya dan saya kawinkan engkau dengan anak saya, terus dijawab, saya terima nikahnya. Sederhana, tapi jadi loh itu. Terjadi ikatan yang resmi ketika ucapan itu selesai. Hati-hati. Termasuk juga talak dan rujuk. Jadi itu dasarnya ya, kenapa hati-hati ketika bicara urusan tiga hal tadi, satu nikah, dua talak, tiga rujuk. Oke, baik, sekarang begini saja. Persoalan tadi itu Anda keep karena masalah tadi akan saya jadikan tugas. Oke, sekarang kita lihat di GCR ya. Buka lagi GCR-nya masing-masing termasuk yang baru datang. Silakan buka GCR-nya. Karena di GCR saya akan tampilkan apa itu? Materi tugas 7 yang berkenaan dengan terjemahan materi talak. Saya tidak akan menyampaikan materi hari ini, walaupun saya sebenarnya sudah menyiapkan modul. Tapi karena model pembelajaran kita hari ini adalah penugasan, maka
Saya tidak akan buka modul saya itu. Baru akan saya buka nanti jika dianggap sudah cukup waktunya. Oke. Bagi yang ada di Zoom meeting, silakan dilihat. Ini tugas yang akan saya jadikan tugas. Oke. Dan yang tidak masuk GCR tidak apa-apa, karena tidak masuk Zoom tidak apa-apa, karena nanti akan saya tampilkan di GCR. Oke, perhatikan. Nah, sudah muncul ya, kita lihat. Untuk MK Fikih Munakad 1 kelas HKID. Kita lihat. Kenapa? Oke, perhatikan. Lihat di GCR-nya. Tugasnya adalah menerjemahkan materi talak untuk referensi yang ada di kitab Wahbah Az-Zuhaili tentang materi talak. Kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7. Ada 4 poin yang akan diterjemahkan. 1. Pengertian talak. 2. Rukun dan syarat talak. 3. Hukum talak. 4. Macam-macam talak. Jadi kan begini. Kalian sudah banyak paham kan tentang apa itu talak, tentang bagaimana talak itu terjadi di sekeliling kalian. Nah, tinggal nanti kalian cari referensinya. Dan saya membantu dengan menyiapkan referensinya. Pengertian talak itu apa? Ada di referensi. Rukun talak dan syarat talak itu apa? Ada di referensi. Hukum talak itu bagaimana? Ada di buku referensi. Dan juga macam-macam talak itu bagaimana? Ada di buku referensi. Nah, nanti silahkan kalian terjemahkan untuk 4 poin tadi. 4 poin tadi diterjemahkan dengan melihat yang ada di halaman tadi. Ini. Untuk pengertian talak halaman 356. Rukun dan syarat talak itu ada di halaman 361, 362, 364, 368, 369 atau halaman 370. Nanti silakan bisa dikondisikan. Terus untuk hukum talak ada di halaman 362 sampai 363. Dan macam-macam talak ada di halaman 425 sampai 425 dan 432. Nah, supaya tidak repot, saya akan bantu kalian. Lagi-lagi saya bantu ini untuk memudahkan kalian ya. Nih, saya akan memberikan referensi file atau lampirannya di PDF yang ada di situ tuh di tugas. Tinggal membuka saja, kalian bisa melihat secara lengkap halaman-halaman yang harus diterjemahkan. Nih, coba dibuka ya. Ini saya munculkan di Zoom. Bagi kalian yang ada di Zoom bisa dilihat ini. Pelan-pelan. Nah, ini dia. Ini saya tampilkan tugas 7 Fikih Munakahat 1. Pengertian talak halaman 356 nih. Makna tolak atau lakul lughatan halul qayyidi wal itlaqi wa minhu naqatun talikun ay mursilatun bila qayyidin wasirun mutlaqun dan seterusnya. Wa syar'an halu qayyidin nikah au halu aqdin nikah bilafdit talaqi wa nahwi. Itu pengertiannya. Kemudian rukun talak di halaman 361 sampai 362. Tuh. Wa rukun talaqi indal Hanafiyah wa indal Malikiyah nih ada juga. Wa indal Syafi'iyah wal Hanabilah ada juga. Jadi rukun talak menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu beda-beda. Wa qala Hanafiyah itu lafdun. Rukun talak lafdun. Wa ghairul Hanafiyah itu arkanun atau banyak rukun, ada beberapa rukun. Jadi bukan cuma satu. Itu ada ya di halaman 342 sampai 361 sampai 362.
Berikutnya syarat rukun satu. Jadi kan rukun itu kan ada satu mutalliknya atau apa istilahnya, orang yang mentalak. Kedua ada tadi apa? Ada sigat atau ucapan talak. Wa mahallun, ketiga objek talak, saya kasih tahu nih langsung. Wa wilayatun, dan wilayah perwalian. Wa qasdun, dan niat. Jadi niat itu dalam talak itu menjadi rukun, ingat. Jadi kalau tidak ada niat berarti tidak ada rukun talak. Tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi rukun talak. Jadi kalau konteksnya sekarang ya tidak bisa. Cuma sekedar bercanda tadi itu bisa dibatalkan, bisa di cancel ucapan talak itu. Jadi yang tadi kata Afif itu ya, ada hadis yang mengatakan salasun jidduhun najidun wa hazluhun najidun. At-talaq an-nikahu wa talaqu wa raj'atu. Itu bisa Bisa di cancel, bisa dibatalkan. Karena apa? Karena niat atau karena rukun talak itu harus ada niat atau ada qasdun, tujuan, ada kesengajaan. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Ya. Kemudian nanti silakan kalian terjemahkan itu. Rukun talak. Berikutnya yang diterjemahkan juga ada syarat rukun 1 halaman 364 nih. Wa syurutur ruknil awal huwal mutalliku. Semuanya ini. Kemudian syarat rukun 2 halaman 368 369. Ma yustartu fi ruknis tsani lit talaqi al qasdu, niat. Kemudian syarat rukun ketiga halaman 370 itu yang ini nih ya, yang dikasih tanda. Yang tidak dikasih tanda tidak usah diterjemahkan. Kemudian hukum talak halaman 362 363. Itu ya, ada bisa kalian lihat di sini ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, sunnah, mandub, atau mustahab, atau wajib, atau makruh, atau haram. Tuh. Dan yang terakhir adalah macam-macam talak halaman 425 sampai 432 atau dua ini halaman 425 dan 432. Ini nih. Al-Mabhasus Khamis anwa'ut talaqi wa hukmu kulli nawain. Taqsimul talaq min haitsu sunnah wal bid'ah. Taqsimut talaq ila raj'iyyin wa ba'inin. Ini diartikan wa amat talaqur raj'iyyu wa amat talaqul ba'inu wa amat wal ba'inu bainunatan sugra wal ba'in bainunatan kubra. Talak bain, talak raj'i, talak bain sughra, dan talak bain kubra. Itu diartikan. Nah, itu sudah saya tampilkan ya. Jadi tidak usah khawatir kalian kesulitan membuka file kitabnya secara utuh, tidak usah. Nggak repot. Sudah saya bantu dengan saya kasih filenya kitabnya. Kemudian ingat ya, ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Jadi jangan kerjasama. Usahakan terjemahkan sendiri. Pak, saya kan bukan lulusan pesantren. Saya lulusannya SMK. Gimana, Pak? Ya sudah belajar. Ya, saya kasih bocoran. Kitab Waba Azhar ini, Al-Fiqhul Islami wa Adillatul ini ada terjemahannya di kampus, di perpus syariah. Jadi silakan kalian cari di perpus. Kitabnya, buku terjemahnya di mana, di halaman berapa. Ya. Tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya perlu diperhatikan tulis tangan. Jadi hasil terjemahannya itu bukan diketik di laptop,
bukan diketik di komputer, tapi tulis tangan. Janganlah, saya tidak mau yang. Saya juga ingin melatih kalian menulis yang baik dan benar. Ya, ini bagian dari ijtihad kalian untuk bekerja sesuai dengan jerih payah. Karena kata orang kan, ilmu tidak dapat tanpa jerih payah, tanpa kesusahan. Jadi harus pakai susah payah dulu, baru dapat ilmunya, gitu ya. Jadi saya minta tulis tangan di atas kertas folio bergaris. Ada contohnya kan? Udah tahu ya? Folio bergaris. Jadi jangan yang kecil ya, tapi folio, ukuran folio. Yang 2 lembar itu ya, jadikan satu. Itu di situ. Kemudian kalau sudah selesai, ingat di scan. Bukan di apa? Foto. Pak, kalau saya tidak punya mesin scan gimana Pak? Ya tidak apa-apa di foto. Tapi ingat, foto moto jangan sampai terlalu kecil. Supaya nanti saya tidak bisa baca. Kalau sudah bisa baca, saya kan tidak bisa menilai. Jadi nilainya jadi jelek. Gara-gara di foto. Jadi ya paling aman di scan. Kalau di tempat kalian, saya di Pak di masuk kecamatan Sumur, jauh. Tidak ada mesin scan, boro-boro scan. Laptop aja kadang 1-2 yang punya, ya udah tidak apa-apa. Tapi tolong kalau di foto saya pesannya jangan yang pixelnya kecil. Ada itu yang masih 4, 1, 3, minimal 8 ke atas ya. 8 megapiksel, berapa? 8 gigapiksel ya. Ya. Jadi ukuran pikselnya dilihat. Kalau kecil bisa buram, saya tidak bisa baca. Kalau sudah bisa baca, saya tidak bisa menilai. Nah, ingat batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu, hari Selasa, tanggal 21 November 2023, jam 08.00. Ingat batas akhirnya. Itu diingat-ingat supaya bisa kalian siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sebenarnya begini, yang kalian terjemahkan sudah saya siapkan modul saya, sudah ada di modul saya sebenarnya. Tapi karena ini menjadi tugas, jadi untuk sementara modulnya saya simpan dulu. Nanti akan saya munculkan minggu depan, tanggal 21 November jam 9. Itu baru saya munculkan, karena sudah selesai jam 8-nya kan. Jadi tugas kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru saya munculkan modul saya. Yang situ juga ada isi terjemahannya. Jadi nanti tolong kalau dia ada di antara kalian yang baru mengumpulkan, Pak, saya terlambat Pak, tapi bisa dikumpulkan, berarti nilainya saya kurangi karena sudah terlanjur nyontek dari modul saya. Jadi kalau nanti ada yang mengupload tugas jam 9:20, berarti itu ada kecenderungan dia nyontek punya saya juga. Jadi ya, dari saya kurangi nanti. Tidak orisinal gitu ya. Asal ngopi paste dari punya saya itu. Oke gitu ya. Dan juga untuk HKIC ini. HKIC itu batas akhirnya hari Senin tanggal 20 November 2023 jamnya 08.00 untuk HKIC ya. Tetap saya kasih batas akhir. Walaupun kemarin tidak masuk. Ya resiko lah, konsekuensi. Ya sakar PDW itu terserah kamu. Oke baik ya. Jelas itu pembahasan dari saya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Oke baik, saya kira itu, dan saya sekali lagi mengingatkan, tolong marwah kalian sebagai mahasiswa dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pengalaman di HKIC terulang lagi di kelas HKIT. Itu tidak nyaman, saya terus terang merasa tidak nyaman.
Satu, saya sebenarnya sudah tidak nyaman ketika ada dosen sebelumnya itu mengulur-ulur waktu. Kan hari kemarin itu saya datang jam 14.10 belum datang karena masih ada dosen lain. Nah, itu saya tidak nyaman. Kenapa? Aturannya kan sudah selesai. Itu jatah saya harusnya jam 14.10. Tapi kok dosen sebelumnya masih tetap ada di kelas mereka meskipun jam sudah 14.30 itu. Molornya terlalu jauh. Saya tidak nyaman di situ, terus terang. Harusnya saya komplain itu. Karena sudah bukan wilayahnya dosen yang sebelumnya, tapi sudah masuk wilayahnya saya, proporsinya saya itu. Dan yang kedua saya tidak nyaman karena tahu-taunya kelas AKT hilang, kabur aja. Itu yang tidak tidak nyaman bagi saya. Dua hal tidak nyaman dalam waktu bersamaan. Itu sudah sangat super tidak nyaman. Tapi ya sudahlah, saya memaafkan karena saya juga belajar dari pengalaman ya. Mungkin juga ada kesalahan saya. Tapi ya sudahlah, biarin. Tapi ini harus jadi catatan buat kalian untuk pengalaman-pengalaman berikutnya. Jangan sampai terulang lagi. Dulu itu pernah ada kasus masalah apa gitu, tapi saya lupa. Ya sudahlah, saya tidak mau ingat-ingat lagi. Apa dia KIC atau D juga, saya tidak tahu. Ya sudahlah, biarin. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Absen sudah selesai belum? Coba saya cek. 29 orang. Coba dihitung berapa orang ini. Dua puluh empat. Oke. Yang 54 orang ini di mana ini? Firda Zahratul Fadilah ada? Ada. Utari Nurhalizah. Muhammad Roji Gufron. Berikutnya Novia Fitriani. Dewi Sukarsih. Oriza Satifa. Melawati. Agim Bakhtiar. Hilal Hikam. Berikutnya Afif Ahmad Gifari. Siti Nur Habibah. Erian Syah. Ahmad Zaki Ramadhani. Aisyah. Jainal Arifin. Farid Agres. Berikutnya Nena Restiani. Berikutnya Ahmad Rizki. Presilia Hafiz. Amalia Oktaviani. Kok ngisi absen ini? Ada di Zoom, ada kayak ini Amalia? Nggak ada kan? Kemudian Miftah Nurmalasari. Ada Pak. Tadi kayaknya izin, tapi kok ada di sini. Abdul Aziz. Vina Julianti. Sumaah. Jahratun Nisa. Sinti Sintia. Dadang Hermawan. Anissa Mulia. Hadir di Zoom, Pak. Hah? Saya hadir di Zoom. Oh, hari di Zoom ya kamu ya, oke. Kamu izin kenapa tadi Anissa? Sakit, Pak. Sakit. Iya. Oke, baik. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga bisa kalian kerjakan tugas terjemahannya itu dan batas akhirnya diingat supaya tidak ada
keterlambatan dan sesuai dengan jadwal. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.